Halo semuanya, kembali lagi di channel What's Benefit dengan aku Rio. Dan setelah sekian lama akhirnya Digitech ngeluarin smartwatch terbaru lagi. Biar kalian nggak penasaran, aku akan ngebahas detail dari smartwatch ini. Sebelum aku ngebahas jam tangannya, buat kalian yang suka seputar jam tangan, mulai dari jam tangan analog, digital, dan yang lainnya, tanpa perlu ragu langsung aja subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya juga. Nah, di awal tahun 2021 lalu, Digitech ngeluarin smartwatch terbaru mereka yang diberi nama Rapid. Dan akhirnya Digitech ngeluarin smartwatch terbaru mereka yang kali ini diberi nama Alpha. Dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan box yang berisi smartwatch itu sendiri tentunya. Kayak gini. Nah, ini dia smartwatchnya. Di sini pasti ada segel. Kalau misalkan kalian beli baru, pasti di sini ada segel. Bisa lihat ini di sini ada segel karena ini udah pernah aku buka, jadi aku buka dari sini aja. Nah, kayak gini. Jadi dalam paket pembelian tuh pasti ada 1 buah unitnya tentunya. Kemudian di sini ada juga charger. Nah, fungsi chargernya ini buat otomatis buat ngecas ya kan. Cara ngecasnya juga gampang. Nanti aku bisa jelasin di belakang. Terus untuk kepala adapternya ini kalian bisa pakai kepala adapter charger smartphone kalian. Oke, terus di sini ada juga buku manual dan buku garansi. Di mana buku garansinya ini berada di belakang. Jadi kalian harus simpan buku ini. Kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan itu ternyata kerusakan dari pabrik, kalian bisa garansiin smartwatch kalian. Oke, secara tampilan smartwatch ini berbeda dengan pendahulunya, di mana seri sebelumnya desainnya ini berbentuk lingkaran. Nah, smartwatch Alpha ini dibekali desain berbentuk persegi. Ya, mengikuti desain-desain smartwatch lainnya yang lagi trending gitulah. Nah, untuk desainnya sendiri ini simple dia dan minimalis, nggak ada aksen apapun dan keseluruhan body ini lumayan mulus, jadi berbeda dengan jam tangan Digitech pada umumnya yang biasanya terdapat banyak keterangan pada area bodinya. Bahkan logo Digitech pun tidak disematkan pada area depan dari smartwatch ini, jadi benar-benar clean di bagian depannya. Nah, dengan gaya desain seperti ini membuat smartwatch ini tampil stylish dan lebih elegan. Nggak norak-norak lah kalau dibilang. Oke, smartwatch ini dibekali 1 tombol yang berada di sisi kanan. Kalau kalian kelihatan, di sini di sisi kanan ini ada 1 tombol. Dan ini fungsinya untuk jalan pintas ke mode home time. Selain jalan pintas ke mode home time, ini difungsikan juga untuk nyalain si smartwatch ini. Nah, untuk layarnya sendiri ini, smartwatch ini sudah menggunakan layar colorful screen dengan ukuran 1,54 inch. Resolusi layarnya berukuran 240 x 240 pixel dan sudah disematkan teknologi IPS. Bagian touchscreen juga sudah full around, jadi seluruh bagian ini sudah bisa ditekan. Jadi kalau misalkan di bagian sini mau saya geser bisa, oh kayak gini. Nah, mau di sini bisa semua. Terus untuk sektor mesin, smartwatch ini sudah dibekali dengan CPU Nordic NRFS 52832 dengan kapasitas memori 64 KB sampai dengan 512 KB dan extra flash 4 MB. Kemudian untuk sensor heart rate-nya sendiri menggunakan HRS 3300 dan G-sensor BOSCH BMA421. Kemudian untuk smartwatch ini juga dibekali baterai berkapasitas 220 mAh yang diklaim pihak Digitech-nya sendiri mampu bertahan 10-15 hari dan mendukung konektivitas Bluetooth 4.0. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara nyalainnya, jadi nyalainnya itu dari tombol kanan ini. Ya kan? Di sini ada tombol. Kalian tekan tahan selama beberapa detik sampai muncul logo Digitech. Nih, bentar. Oke, fokus dong. Oke. Ya.
Wih, keren kan? Jadi ketika dia ditekan terus muncul logo, bakal ada getar gitu. Nah, untuk animasinya ini menurut aku ini keren sih. Jadi kayak berasa mewah gitu. Oke, kita lanjut bahas fitur yang ada pada smartwatch ini. Smartwatch ini dibekali beberapa fitur yang tentunya akan membantu banget buat aktivitas harian kalian. Fitur pertama tentunya ada home time. Di sini kalian dapat langsung melihat home time ketika menyalakan smartwatch-nya. Bisa dengan tekan sekali di tombol sebelah kanan ini, atau kalian bisa diketuk-ketuk gitu, atau misalkan kalau lagi dipakai, lagi mati gini terus kalian giniin. Tuh, nyala kan. Nah, di sini tuh ada penanda waktu, kemudian ada hari, tanggal, dan juga beberapa opsi tampilan yang menampilkan kayak jumlah kalori, langkah kaki, dan kapasitas baterai. Dan asiknya lagi, tampilan home time ini juga bisa menampilkan wallpaper yang bisa kalian custom sendiri. Oke, untuk cara ngubah tampilan home time-nya sendiri sangatlah simpel, di mana kalian perlu menekan layarnya beberapa detik hingga muncul pilihannya. Ini ngubah tampilan home time-nya dari si smartwatch-nya ya, belum dari si smartphone. Karena nanti bakalan bisa sendiri. Misalkan kalian dari tampilan home time ini, terus kalian pengen ganti, kalian bisa tekan tahan, terus kalian geser gini, terus kalian tinggal klik aja. Oke, jadi deh. Nah, misalkan kalian pengen nyamain tampilan home time dengan wallpaper di smartphone kalian, itu gampang banget. Jadi kayak yang udah aku tunjukin tadi, di bagian sini tuh ada wallpaper yang sama kayak gini misalnya. Nah, kan sama nih kayak wallpaper smartphone aku. Jadi kalian tinggal koneksiin smartphone kalian dengan smartwatch kalian. Nah, di bagian watches face ini kalian tinggal pilih. Terus di bagian bawah ini ada edit. Oh, terlalu terang ya. Kalian pilih edit, bentar aku turun dulu kecerahan layarnya. Nah, di sini kalian bisa select picture. Kemudian kalian bisa cari foto apapun yang kalian punya. Misalkan aku ada wallpaper yang ini misalkan. Oke, aku pilih. Terus kalian di pojokan ini ada tanda centang, kalian pilih oke. Terus untuk di bagian bawah ini adalah warna dari si penanda waktunya. Misalkan karena ini backgroundnya warna merah, kalian bisa ubah misalkan warna biru kayak gini. Atau kayak gini. Pokoknya pilih warna yang sekiranya itu kelihatan banget. Jangan warna hitam juga ya, nggak kelihatan nanti. Nah, kalau misalkan sudah, kalian tinggal save, ya kan? Nah, switching background, kalian tunggu. Nah, kalau udah, bakalan keluar kayak gini, dan kalian bisa nyalain aja smartphone kalian. Yoi, sesuai kan sama yang ada di smartphone kalian. Jadi kayak gitu, gampang banget. Jadi misalkan kalian takut smartwatch kalian hilang, kalian mau pasang foto kalian, bisa banget di sini. Oke, fitur kedua adalah fitur sport. Kalau kalian berada pada tampilan home time kayak gini, kalian tinggal geser aja ke kiri untuk menemukan fitur ini. Nah, fitur ini akan membuat smartwatch kalian otomatis merekam jumlah langkah kaki kalian. Dan yang perlu kalian ketahui, fitur ini akan mereset otomatis ketika tengah malam. Dan yang ketiga yaitu fitur sleep. Fitur ini akan bekerja ketika kalian menggunakannya pada saat tidur. Nah, smartwatch akan merekam durasi tidur kalian. Dan setiap jam 8 malam, status tidur akan mereset secara otomatis. Lanjut di fitur keempat yaitu ada fitur heart rate test. Nah, sebelum menggunakan fitur ini jangan lupa smartwatch-nya kalian pakai dulu. Karena kalau tidak dipakai tidak akan bisa bekerja. Nah, cara pakainya begini. Usahain kalian sisain sedikit di bagian ininya. Jadi kayak ambil satu lubang lagi buat nyisain si ini. Sisa strapnya masuk ke bagian dalam ini. Jadi ini tuh, oh keren banget gak sih? Nah, kalau kalian udah pakai kayak gini di bagian
heart rate ini kalian bisa tekan aja sekali. Nah, kalau misalkan ada kedip-kedip kayak gini, berarti dia lagi ngitung. Karena di bagian bawah ini ada sensornya. Jadi kayak nyala-nyala gitu, dia lagi nyari. Nah, tunggu sampai angkanya ini nggak bergerak. Nah, kalau udah ada getar gitu, berarti itu udah angka terakhirnya. Nah, halaman heart rate ini akan menunjukkan data pengukuran terakhir kalau kalian tidak menggunakannya lagi. Oke, yang kelima yaitu fitur training. Fitur ini akan ngebantu kalian yang ingin latihan atau sekedar olahraga dengan mengetahui data dari latihan kalian. Kalian bisa sentuh halaman training, lalu akan muncul beberapa jenis latihan yang bisa kalian pilih. Kayak gini. Nah, di sini ada walking, kemudian ada running, cycling, terus ada skipping, badminton, basketball, football, swimming. Nah, untuk menggunakannya kalian cukup pilih salah satu latihan di menu training ini. Lalu smartwatch akan otomatis merekam durasi latihan kalian, berapa detak jantung kalian, berapa kalori yang terbakar, jumlah langkah kaki kalian, dan juga seberapa jauh latihan kalian untuk mode latihan walking dan running. Nah, halaman training ini juga akan menampilkan data latihan terakhir kalian ketika kalian tidak memakainya. Oke, selanjutnya yaitu ada fitur blood pressure test. Cara menggunakan fitur ini sama dengan fitur heart rate, di mana kalian harus menggunakan smartwatch-nya dulu, kemudian sentuh pada bagian smartwatch-nya. Jadi dari sini kalian bisa geser dan kalian tekan sekali. Nah, ketika garis-garisnya ini berjalan, kalian tunggu aja sampai nanti keluar angkanya dan ada getar dan angkanya itu nggak berubah, berarti itu adalah angka terakhir. Nah, oke. Di sini keluar 105/65. Jadi kayak gitu. Oke, next fitur ketujuh yaitu adalah fitur SpO2 test atau pengukur kadar oksigen. Ini adalah fitur untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita. Nah, cara menggunakannya sama seperti fitur heart rate dan blood pressure. Jadi, kalian tempelin aja di tangan kalian dan biarkan smartwatch ini bekerja dengan sendirinya. Selain itu, smartwatch ini juga punya fitur Wither, kamera shutter, dan juga music control, di mana fitur ini tidak bisa digunakan tanpa smartphone yang terhubung dengan smartwatch kalian. Catatan saja buat kalian untuk fitur kamera shutter, fitur ini tidak dapat bekerja pada aplikasi kamera bawaan smartphone kalian, jadi harus masuk ke menu kamera pada aplikasi Digitech dan baru bisa digunakan fitur yang ada. Oke, sekarang kita balik lagi ke tampilan home time. Dari tampilan ini, jika kalian menggeser layar ke kanan, maka smartwatch akan menampilkan fitur-fitur yang ada dalam tampilan icon menu. Untuk icon-icon yang atas ini sama seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya. Jadi kita akan langsung coba masuk ke bagian menu setting aja. Nah, di bagian menu setting ini kita akan langsung menjumpai fitur stopwatch, alarm, countdown, kemudian ada brightness, shake on atau off di sini. Kemudian ada theater dan reset. Oh ya, di sini ada juga power off dan about dan apps QR code. Nah, untuk fitur shake ini, dimana ketika fitur ini diaktifkan, smartwatch akan otomatis menyala layarnya ketika kalian goyangkan pergelangan tangan kalian. Jadi ini ngebantu banget, misalkan posisi mati kayak gini, terus kalian tinggal kayak gini. Jadi dari posisi mati, terus kalian kayak lihat jam gini, set, langsung nyala kayak gitu. Oke, selanjutnya ada menu theater. Fitur ini akan membuat smartwatch kalian secara otomatis mengaktifkan mode mute atau tanpa suara dan mengurangi intensitas keterahan layar saat mode theater diaktifkan. Jadi cukup membantu lah ketika kita sedang menonton bioskop, agar suara dari notifikasi tidak mengganggu dan kecerahan layar pun tidak mencuri perhatian karena terlalu terang. Di sini ada tulisannya gitu. Nah, ketika saya tekan when on silent mode and reduce brightness. Nah, ketika aku tekan lagi kayak gini, nah bakal dia bakal terang lagi gitu. Oke, next ada menu reset untuk mengembalikan semua settingan ke settingan pabrik. Kemudian ada juga menu power off untuk mematikan smartwatch dan menu about untuk mengetahui informasi tentang seri nomor smartwatch ini.
Dan yang terakhir di sini ada yang sangat penting, yaitu ada QR code, di mana kalian bisa langsung scan aja QR code yang ada di smartwatch ini untuk bisa download aplikasi pada smartphone kalian. Jadi nggak perlu ribet-ribet cari aplikasinya di Play Store atau App Store. Kemudian jika kalian geser layar ke bawah dari tampilan home time, smartwatch akan menampilkan 6 menu setting, yaitu teeter mode, brightness, shake, flashlight, weather, dan icon setting untuk masuk ke pengaturan sepenuhnya. Di sini juga menampilkan tanggal dan hari serta kapasitas baterai. Kemudian jika kalian geser layar ke atas dari tampilan home time, smartwatch ini akan menampilkan fitur notifikasi. Jadi setiap aplikasi yang terhubung dengan smartwatch ini kayak misalkan Instagram, WhatsApp, terus Facebook bakal muncul notifikasinya di smartwatch ini. Dan tentunya fitur ini hanya bisa dipakai ketika kalian sudah menghubungkan smartphone kalian pada smartwatch-nya. Oh ya, untuk dapat terhubung dengan smartwatch ini, pastikan smartphone kalian sudah mendukung iOS 9.0 ke atas atau Android 5.0 ke atas. Dan untuk download aplikasinya, kalian bisa scan QR code yang ada pada menu setting dari smartwatch ini atau dari buku manualnya langsung. Selain itu, kalian juga bisa langsung search di Play Store atau App Store. Oh ya, yang perlu kalian ingat, smartwatch ini menggunakan aplikasi bernama Digitech, bukan Digitech SW. Karena setelah aku searching, ternyata Digitech punya 2 aplikasi. Dengan aplikasi ini kalian bisa cek langsung data dari berbagai tes yang ada pada smartwatch kalian. Dan kalian bisa ubah wallpaper tampilan home time seperti yang aku jelaskan tadi lewat aplikasi Digitech ini. Terus ada 2 fitur yang hanya bisa diaktifkan pada aplikasi. Pertama yaitu fitur Remind to Move. Fitur ini membuat smartwatch kalian akan bergetar untuk mengingatkan kalian untuk bergerak setelah duduk selama 1 jam. Dan fitur ini juga bisa kalian hidupkan atau matikan pada aplikasi juga. Dan fitur kedua yaitu Remind to Drink. Smartwatch akan mengingatkan kalian untuk minum sesuai dengan waktu yang telah direncanakan pada aplikasi. Oke, selanjutnya mari kita bahas soal case-nya. Bodi dari smartwatch ini berbahan plastik dengan diameter 40 mm dan ketebalan berada di angka 10 mm aja. Dengan ukuran segini, smartwatch ini cocok untuk dipakai cowok maupun cewek. Nah, untuk pergelangan tangan yang kecil seperti aku kayak gini, smartwatch ini juga masih cocok banget. Jadi nggak kelihatan kebesaran atau kekecilan. Mungkin untuk pergelangan tangan yang lebih besar, ya, ini nggak termasuk ukuran yang terlalu kecil lah. Ini pas banget kok. Nah, untuk bagian strapnya ini berbahan rubber yang tentunya sangat lembut dan lentur banget dengan lebar 22 mm. Dan tentunya sudah didukung dengan sistem quick release. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli satu smartwatch aja dan pengen gonta-ganti warna strapnya, kalian bisa ganti aja sendiri dengan memanfaatkan fitur quick release yang ada di bagian strap ini. Lalu untuk buckle-nya sendiri, buckle-nya ini berbahan stainless steel dengan 1 pin pengunci. Yang unik dari smartwatch ini yaitu strapnya ini masuk ke dalam seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian pakai jam tangan tuh biasanya kan ada bagian apa sih namanya, hook ya. Nah, hooknya ini nggak ada, tapi kalian bisa masukin ke bagian dalamnya sini, ke bagian dalamnya sini. Jadi kalian misalkan ukuran tangan kalian segini, kalian ambil 2 atau 1 lubang lagi buat ngasih renggang. Tuh. Nah, nanti kalian masukin ke sini. Memang agak ribet sih, tapi ini ketika udah dipakai ini simple banget gitu loh. Jadi gak ganggu aktivitas kita. Jadi misalkan ada hooknya nih, ya kan? Pasti kan kadang tuh kelepas-lepas gitu. Nah, kalau misalkan hook strapnya udah dimasukin kayak gini tuh aman gitu loh, nggak bakal lepas juga ini smartwatch. Jadi oke lah. Nah, keuntungannya itu ya seperti itu tadi. Jadi gimana menurut kalian? Apakah nyaman dengan sistem seperti ini? Coba tulis di kolom komentar aja ya. Dan satu hal lagi yang kalian mesti tahu, smartwatch ini sudah bersertifikat IP68 di mana mampu menyelam di kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter selama
30 menit. Dan untuk cara charger smartwatch ini juga sangat mudah. Kalian cuma butuh kepala charger smartphone yang udah aku kasih tahu di awal tadi. Kemudian sambungin dengan kabel charger yang sudah disediain di paket pembelian. Lalu kalian tinggal tempel aja di bagian belakangnya ini. Nah, karena dia sudah sistem magnet jadi gampang gitu. Misalkan kurang pas. Kalau misalkan nggak pas ini, nah ini kan nggak pas nih. Karena dia nggak pas, dia bakal ngelawan kalau misalkan pas kayak gini. Nah sayangnya untuk daya magnetnya ini nggak terlalu kuat. Jadi misalkan pengen ngecas sambil digantung gitu kayak takut gitu. Tapi siapa juga yang mau ngecas sambil gantung ya kan? Mending ditaruh aja kayak gini biar lebih aman. Untuk finishing dari smartwatchnya ini sendiri, bagian body maupun strap ini diberi finishing doff. Dan untuk varian warnanya sendiri terdapat 4 varian warna, yaitu ada warna hijau yang lagi aku pegang ini, kemudian ada warna pink, peach, dan juga warna hitam. Jadi buat kalian cowok-cowok yang pengen ngadopsi jam tangan ini, kalian gak usah khawatir. Jadi pilihan warnanya ada warna hitam. Jadi masih oke lah buat kalian pakai. So smartwatch ini sangat aku rekomendasikan banget buat kalian yang baru pertama kali membeli smartwatch. Sedangkan buat kalian yang sudah memiliki smartwatch Digitech seri sebelumnya, smartwatch ini masih layak untuk kalian jadikan koleksi selanjutnya, mengingat banyak fitur yang di-upgrade dari varian sebelumnya. Dengan memiliki smartwatch ini tentunya kalian dapat tampil lebih kekinian dan lebih stylish. Kemudian fitur-fitur yang dibawa juga akan sangat membantu aktivitas kalian, ditambah harganya yang affordable banget buat smartwatch ini. Jadi worth to buy banget. Nah ngomongin soal harganya nih, smartwatch ini dibanderol dengan harga di bawah 500 ribuan aja loh. Jadi buat kalian yang mau mengadopsi jam tangan ini, link pembelian udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, silahkan kalian share ke teman-teman kalian, biar ngeracun-racun dikit lah ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Aku Rio, sampai jumpa di video selanjutnya.